Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 IPS semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 dengan tema atau materi pembelajaran tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah ini disusun oleh saya, Didin Mafrudin SPD MSI, guru di SMA Negeri 1 Majalengka. Langkah-langkah penelitian sejarah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang langkah-langkah penelitian sejarah, kita akan membahas dulu tentang apa itu penelitian. Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, atau hukum. Berikutnya adalah penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman dan makna dari peristiwa masa lalu, sejarawan melakukan apa yang disebut dengan penelitian sejarah. Langkah-langkah yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah ini merupakan pedoman yang digunakan dalam meneliti suatu peristiwa sejarah. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan sebuah kerja ilmiah. Dalam konteks sejarah, metode penelitian disebut juga dengan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber sejarah dan peninggalan masa lalu dalam rangka menghasilkan gambaran yang benar tentang peristiwa itu. Secara operasional, metode sejarah itu adalah langkah-langkah penelitian yang harus dilalui peneliti dalam rangka menghasilkan pemahaman yang tepat tentang suatu peristiwa masa lalu. Berikut adalah langkah-langkah penelitian sejarah menurut Gunto Wijoyo. Yang pertama adalah pemilihan tema atau topik, yang kedua heuristik, yang ketiga itu adalah kritik, yang keempat interpretasi, sedangkan yang kelima adalah historiografi. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut. Apa? Peristiwa apa yang terjadi atau dikenal dengan what? Berikutnya adalah kapan terjadinya peristiwa itu? When? Berikutnya, di mana terjadinya peristiwa itu? Where? Siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu dan apa hubungan antar pelaku? Who? Mengapa peristiwa itu terjadi? Why? Apa latar belakangnya? Apa saja faktor-faktor pemicunya? Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? How? Langkah pertama tentang pemilihan topik. Dalam pemilihan topik, hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. Topik itu harus unik, di mana topik yang dipilih mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca untuk membacanya. Yang berikutnya adalah bernilai, di mana
permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya berguna bagi masyarakat. Selanjutnya ada kesatuan, di mana unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. Yang berikutnya ada orisinal. Topik yang dipilih merupakan sebuah upaya untuk melakukan sebuah pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Berikutnya adalah praktis, di mana data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh seorang peneliti. Dalam proses pemilihan topik, seorang sejarawan harus memperhatikan. Yang pertama adalah kedekatan emosional, yang berikutnya adalah kedekatan intelektual. Di mana dalam kedekatan emosional, peneliti suka dan tertarik dengan topik sekunder. Di mana sumber sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari buku teks, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan referensi-referensi yang lain. Berdasarkan bentuknya, ada 3 macam sumber sejarah, yaitu sumber tulisan, yang kedua sumber lisan, yang ketiga adalah sumber benda. Mana sumber tulisan berupa sumber berbentuk tulisan yang mengandung informasi tentang suatu peristiwa, contohnya prasasti, naskah, buku, dokumen, arsip, dan koran. Sumber lisan yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah, contoh rekaman pidato dan video. Berikutnya sumber benda, yaitu sumber bentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat, contohnya peralatan-peralatan penunjang kegiatan manusia seperti senjata, fosil, dan bangunan-bangunan bersejarah. Berikut ini adalah beberapa masalah yang kerap muncul terkait sumber sejarah yang sudah ditemukan. Sini, sumber sudah sangat tua. Berikutnya, sumber tidak boleh sembarangan dibaca. Pada daerah tertentu yang boleh membaca hanya orang-orang tertentu. Berikutnya adalah kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. Berikut, lebih banyak menggunakan tulisan tangan kalau sumbernya sudah tua. Lanjut, berikut sumber masih tertutup. Batas dibukanya sumber sekitar 25 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Langkah yang berikutnya adalah kritik. Di mana proses ini adalah menguji keaslian dan keabsahan. Proses ini lazim disebut kritik atau verifikasi sejarah. Pengujian dilakukan dengan membanding-bandingkan semua data demi mendapatkan data yang paling mendekati kebenaran. Data sejarah atau bukti-bukti sejarah yang telah diverifikasi kemudian menjadi fakta sejarah. Dilihat dari sifatnya, fakta sejarah dapat dikategorikan ke dalam fakta keras dan fakta lunak. Fakta keras disebut juga dengan hard fact, yaitu fakta yang telah diterima kebenarannya, yang sudah pasti dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Contoh, pada tanggal 17 Agustus 1145, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan fakta lunak atau soft fact adalah fakta yang masih memerlukan bukti lebih kuat untuk diyakini kebenarannya. Contoh misalnya lokasi pusat kerajaan Sriwijaya sampai saat ini masih belum dapat dipastikan dengan benar dan diskusi tentang hal tersebut terus berlangsung. Dilihat dari wujudnya, fakta dibedakan menjadi dua. Ada fakta mental, yaitu fakta yang bersifat abstrak, misalnya perasaan, pandangan, keyakinan, dan kepercayaan. Contohnya, gambaran atau pandangan para bangsawan terhadap nilai-nilai tradisi seperti kebiasaan memberikan sesaji, mencuci pustaka,
mencuci pusaka keraton pada saat-saat tertentu. Yang berikutnya fakta sosial, yaitu konteks hubungan antara manusia dan situasi masyarakat pada saat peristiwa terjadi. Contohnya, bagaimana kondisi sosial masyarakat Majapahit ketika Prabu Hayam Wuruk menjadi raja. Kritik terhadap sumber ini terdiri dari dua macam, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Yang dimaksud dengan kritik eksternal adalah kritik atau verifikasi terhadap keabsahan, kesahihan, dan keaslian atau otentisitas informasi atau dokumen seperti bahannya, dokumen dengan tulisannya. Kritik eksternal dalam hal keabsahan data antara lain menyangkut pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah data awal telah diubah baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan menyalinnya misalnya? Apakah dokumen itu asli atau salinan? Jika tanggal atau penulis tidak ada atau tidak diketahui, apakah ada petunjuk internal yang menunjukkan asal mulanya? Berikut kritik internal adalah kritik atau verifikasi terhadap kredibilitas, keterpercayaan data. Jadi menyangkut isi informasi. Apakah dapat dipercaya atau tidak? Kritik internal umumnya terkait dengan keabsahan atau validitas dan makna data. Dalam hal keabsahan data, kritik internal menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dimaksudkan penulis dengan setiap kata atau pernyataan dalam data? Seberapa jauh penulis dapat dipercaya? Selanjutnya, apa sebetulnya yang ingin dikatakan penulis? Yang berikutnya, bagaimana menafsirkan, menginterpretasikan kata-kata yang digunakan penulis. Tahap berikutnya adalah interpretasi, di mana seorang peneliti merangkai fakta-fakta yang telah didapatnya serta keterkaitan antara fakta-fakta itu. Disebut juga interpretasi sintesis. Apabila melihat hubungan sebab akibat disebut interpretasi analisis, serta menarik benang merah atau membuat konstruksinya sendiri atas peristiwa itu. Benang merah ini kemudian diuji dan analisis sekali lagi sampai akhirnya peneliti siap menyampaikan hasil penelitiannya secara tertulis. Langkah berikutnya adalah historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Latin historiographia. Historia mengandung arti sejarah, narasi, dan grafia berarti penulisan. Jadi historiografi adalah merupakan tahap akhir dari metode sejarah, yakni berupa kegiatan menulis. Dalam tahap historiografi, fakta-fakta yang telah dikumpulkan dikritik dan diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. Sekian, terima kasih.